tidak ke sekolah. Hari ini kita akan membahas secara khusus soal-soal tentang konversi suhu. Kalau minggu lalu kan mungkin kamu sudah lihat video 40 Celcius itu berapa Fahrenheit. Kalau dari Fahrenheit ke Celsius itu bagaimana? Kalau Celsius ke Reaumur itu bagaimana? Kalau Reaumur misalnya ke Kelvin itu bagaimana? Empat itu sudah kita jelaskan, sudah Bapak jelaskan kepada kalian. Lalu bagaimana? Pertanyaannya apabila ada termometer yang lain. Contohnya di sini katakan misalnya termometer derajat detik. Katakan misalnya Bapak nih yang buat termometer, Bapak berikan namanya termometer Destu. Nah jadi, tapi kan setiap termometer itu kesepakatan kita kemarin bahwa setiap termometer harus punya titik tetap bawah dan titik tetap atas. Titik tetap bawah itu kita sebut sebagai titik beku, sementara titik tetap atas itu kita sebut dengan titik didih. Dan masing-masing termometer itu minggu lalu sudah Bapak jelaskan kepada kalian. Lalu bagaimana kalau ada termometer yang lain? Ya kamu juga harus buatkan itu. Kamu harus menggunakan perbandingan lagi. Kamu harus cari perbandingan lagi di antara mereka. Ya, kalau minggu lalu kan kalau sampai dia ke Kelvin kan kita temukan 5, 4, 9 sama 5. Dimana penyebut itu semuanya kita bagi 20 kan begitu ya. Nah sekarang dia nggak berbeda. Nah sekarang yang perlu kita cek itu harus nambah lagi kalau seandainya ada termometer yang lain. Ini soal akan Bapak berikan melalui GC. Contoh soal pembahasan ini ada suatu termometer yang disebut dengan termometer Destu. Misal titik bekunya adalah minus 40 derajat D, titik didihnya adalah 160 derajat D. Suatu benda diukur nih menggunakan termometer yang Destu buat itu, hasilnya adalah 40 derajat Destu. Yang menjadi pertanyaan adalah berapakah apabila dikonversikan 40 derajat Destu itu ke dalam Celsius, ke dalam Reaumur, ke dalam Fahrenheit, sampai di dalam Kelvin. Nah itu yang perlu kita lihat. Maka seperti apa yang Bapak katakan tadi, kita harus cari dulu perbandingan di antara mereka juga. Ya saat ini jadi nambah nih. Jadi nambah suatu termometer lagi. Yang tadinya titik bekunya minus 40 ya. Minus jadi positif. Berarti tambah 40 per 150 tambah 40. Ini kan minus jadi tambah ya. Berarti 200. Jadi penyebut ini boleh kita bagi 20 juga semuanya. Sehingga muncul perbandingan C per 5, Reaumur per 4, kemudian F kurang 32 per 9, kemudian Kelvin kurang 273 per 5, kemudian sini ditambah 40 per, kalau ini kita bagi 2 kan 10. Ketemu perbandingannya kan. Dan minggu lalu kan sudah Bapak jelaskan ini ya. Nih titik beku sama titik didih masing-masing termometer. Yang karena ada satu lagi termometer. Itu makanya tadi Bapak di awal Bapak katakan kalau mengubah Celsius ke Reaumur kan kamu pas sudah ngerti Celsius ke Fahrenheit juga. Lalu bagaimana kalau ada termometer yang lain? Nah kalau udah dapat perbandingannya seperti ini, contohnya kita mau cari ke Celsius dulu. Katakan tadi 40 derajat D itu, 40 derajat D itu berapa Celsius kan gitu ya? 40 derajat D berapa Celsius? Nah sekarang kan tinggal kamu lihat di bawah D angka berapa sih? Angka 10. Tapi jangan lupa kalau di sini ada D tambah 40 ya. D-nya 40 berarti 40 tambah 40 gitu ya. 40 tambah 40 bagikan dengan 10 sama dengan C per di bawahnya kan angka 5. Nah itu pentingnya maka kita cari perbandingannya tadi ya. Angka 5. Sehingga di sini 80 per 10 sama dengan C per 5. Boleh sederhanakan dulu ini ya. 8 sama dengan C per 5 berarti 40 itulah C. Artinya kalau 40 derajat Destu tadi yaitu sama saja juga dengan 40 derajat Celsius. Nah, gitu dia. Mengerti ya? Nah, sekarang bagaimana kalau mengubah ke Reaumur? Dalam artian yang ditanya itu adalah 40 derajat D itu berapa Reaumur? Nah, gitu. Berapa Reaumur? Kita lihat nih di bawah Reaumur kan ada angka 4 nih. Di bawah D kan ada angka 10. Tapi 40 D-nya harus kita tambah lagi nih. 40 tambah 40 per 10 sama dengan R per 4. Berarti 8 juga ya. 8 R per 4. Berarti 4 kali 8 32. Artinya 40 derajat Destu itu adalah 32 derajat Reaumur. Nah gitu dia.
Kemudian kalau mengubah ke Fahrenheit, sama halnya ya, sama halnya 40 derajat S itu berapa Fahrenheit. Nah, di sini kamu harus lihat Fahrenheit itu kan harus ada kurang 32 nih. Berarti F kurang 32 sama per 9. Sini tadi per berapa? Ini per 10 kan. Tapi 40 tambah 40 karena apa? Di situ masih tambah 40 gitu ya. 40 per 10 sama dengan F kurang 32 per 9 gitu ya. Maka 80 dibagikan dengan 10 sama dengan F kurang 32 per 9 ya. Ini kita sederhanakan ya. 8 ya sama dengan F kurang 32 per 9. Dan silahkan begini 72 itu sama dengan F kurang 32. Berarti ini jumlahkan sini kan 72 tambahkan dengan 32 adalah F pindah terus ya. Berarti dapat 104. Nah, artinya kalau 40 derajat Celcius itu ternyata 104 derajat Fahrenheit, gitu ya. Kamu cari berapa dia ke Kelvin. Jadi konsepnya kalau ada termometer yang lain, misalnya termometer A, termometer Y, ya kamu harus cari perbandingannya lagi seperti ini. Nah, kebetulan di soal ini kan diminta dirubah ke semuanya. Bagaimana kalau bentuk soal nomor 2? Nah, dikatakan di sini ada termometer X. Nanti soalnya Bapak berikan kepada kalian di GC. Ada termometer X nih. Termometer X ini punya titik beku 20 derajat X dan titik didihnya 160 derajat X. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah jika suatu benda diukur, maka hasilnya adalah 60 derajat Celcius. Berapa itu pada X? Sederhananya dikatakan begini, 60 Celcius itu berapa X gitu. Padahal X itu kan nggak ada kan, nggak ada termometer X kan. Nah, yang ada C, R, F, K kan gitu. Sama halnya seperti di tadi. Maka perlu kita cari lagi perbandingannya. Tapi ini hanya perbandingan antara X saja juga dengan C. Karena diminta hanya kepada C saja kan gitu. Maka kita buat C dikurang titik beku per titik didih kurangkan dengan titik beku. Sama siapa dia? Sama si X. X kurang titik beku, titik didih kurangkan dengan titik beku. Gitu dia. C ini kan sudah ketetapan nih, titik bekunya kan 0. Titik didihnya 100 kurangkan dengan 0 lagi. X kurangkan dengan titik bekunya si X itu tadi berapa? 20. Kenapa di sini Pak tambah? Karena kan minus ya, minus karena titik bekunya tadi minus ya. Sini kan positif ya. Ya, nah jadi ini kan tadi minus ya. Kenapa Pak ke sana positif gitu loh? Nah, kenapa positif? Karena di sini titik bekunya minus. Jadi minus itu jadi positif ya. Nah itu ya. Kalau di sini kan dia positif saja. Nah, jadi sekarang C per 100 adalah sama dengan X kurangkan 20 per 140. Jadi bukan berarti harus kamu bagi sama-sama bagi 20 terus. Ya kamu harus melihat yang paling sederhana dia bagi berapa gitu loh. Karena kan kalau di sini kan paling sederhana dia memang harus bagi 20 ya. Penyebutnya kita bagi 20, kita sederhanakan ya. Berarti kita dapatkan C per 5 ini sama dengan X kurangkan 20 per 7. Nah, tadi dikatakan di soal bahwa C-nya udah 60 derajat. Nah, kita gantikan C-nya. Berarti di sini 60 per 5 itu adalah sama dengan X kurang 20 dibagi dengan 7. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini 60 per 5 itu kan 12. 12 sama dengan X kurang 20 per 7. Nah, kemudian 7 kali 12 84. Ini 84 kamu kali silang. 84 sama dengan X kurang 20. Berarti 84. Ini minus pindah 2 jadi positif ya. Tambah 20 adalah sama dengan X. Berarti dapatlah 104, itulah X-nya. Jadi 60 derajat Celcius itu adalah 104X. Jadi gitu. Kalaupun contoh misalnya ada termometer Y. Termometer Y punya titik beku misalnya min 10 derajat Y. Kemudian titik didihnya adalah 210 derajat Y. 40 derajat Raoult. Misalnya berapa itu pada Y? Misal begitu. Ya kamu harus cari perbandingannya. Maka Y dikurangkan dengan titik beku, titik didih kurang titik beku. Sama siapa yang ingin dibandingkan? Sama Raoult. Raoult kurang titik beku per titik didih kurang titik beku. Begitu ya. Nah, Y berarti titik bekunya kan min 10. Berarti Y kurang min 10. Kemudian 210 kurang min 10 adalah sama dengan R dikurang 0. Kalau R itu kan ada titik bekunya masing-masing ya, berarti 80 dikurangkan dengan 0. Ini jadi Y ditambahkan 10, ini jadi 220, ini sama dengan R per 80. Sederhanakan, bagi sederhana, yuk cari dan berapa dia hasilnya.
ya. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa Bapak berikan untuk pemantapan pemahaman kalian ketika ada soal yang lain yang di luar 4 itu. Celsius, Fahrenheit, Fahrenheit sama Kelvin. Bisa saja termometer ya X, A, Y, B yang dimana dia punya titik suhunya, titik didihnya. Maka carilah dulu perbandingannya, kemudian dengan siapa dia akan dikonversikan. Ya, ditontonlah, dipahamilah, ditanya jika kurang mengerti. Sekian dan terima kasih.